Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala ashabih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumina hadza wa ba'di. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang semoga Allah rahmati. Bersyukur kita atas kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa dengan mudah melangkahkan kaki kita ke tempat yang paling mulia dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang beriman, untuk berkegiatan guna atau karena Sang Maha Mulia, yaitu Allahul Karim. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sempurna dan paripurna, dan semoga kita bisa mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sendi-sendi kehidupan kita. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang Allah rahmati, kita akan membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin bapak-bapak sudah pernah membaca mungkin, atau mungkin sudah pernah dibahas nggih, bapak-bapak. Coba, tapi kami akan mereview kembali tentang kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini mempunyai nama lengkap. Nama lengkapnya yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu yang berarti Bulughul Maram yang mencapai cita-cita, mencapai tujuan. Min Adillatil Ahkam, yaitu dari dalil-dalil hukum fikih. Nah, kalau dilihat dari judulnya mawon, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah kitab tentang fikih. Meskipun Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang yang ahli hadis. Bahkan beliau mendapat gelar Al-Hafidh. Ada juga yang menggelari beliau sebagai Amirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin sebagai khalifah, tetapi dalam hal hadis, dan masih banyak gelar-gelar beliau. Makanya tema yang ada di dalam sini, dalam buku ini, maka kita akan melihat bahwasanya berisi hadis-hadis yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut menjadi sistematik, akhir tersistem. Jadi kalau kita buka pertama, yang pembahasannya adalah bab toharo. Setelah bab toharo, maka ada kitab shalah, dan nanti di situ ada juga fikih-fikih muamalah, jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Makanya kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang fenomenal. Meskipun beliau madhabnya Syafi'iyah, tetapi kitab Bulughul Maram ini dipakai oleh semua lintas golongan. Kalau di kita yang lebih terkenal mungkin Muhammadiyah dan NU, itu juga memakai, kajian-kajiannya juga biasanya memakai Bulughul Maram. Bahkan di pondok kami pun dari kelas 1 SMP itu sudah mempelajari kitab Bulughul Maram untuk pelajaran fikih. Tetapi ada juga yang pelajaran-pelajaran tentang adab itu juga memakai Bulughul Maram, karena nanti di belakangnya itu ada pembahasan Kitabul Jami. Jadi bab-bab yang dikumpulkan itu hadis-hadisnya pembahasan tentang adab. Dan pengarang kitab ini ya kita sering mendengar nih Pak, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Dari namanya mawon nggih, itu kan berarti kan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar artinya anaknya batu. Apakah seperti Kerasakti? Nggih mboten nggih Bapak nggih. Kalau Kerasakti mungkin dilahirkan dari batu, tetapi beliau ini Ibnu Hajar. Mungkin Bapak-bapak pernah mendengar cerita tentang Ibnu Hajar. Seorang sebelumnya itu beliau seorang anak, lalu beliau itu kabur dari istilahnya maktabnya, pesantrennya, kabur, lalu beliau ketika hujan itu berteduh ke dalam gua. Beliau kabur ini karena merasa tidak mampu untuk menghadapi masalah-masalah di dalam pesantren, karena pelajarannya, karena hafalannya, lalu frustasi kabur ke ingin balik. Tetapi hujan, beliau mengiyup berteduh di gua. Setelah berteduh di gua, beliau melihat tetesan air. Tetesan air, yang air itu meskipun menetes, tetapi dia sanggup melubangi sebuah batu yang besar. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar itu nggih, kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi setelah saya mencari referensi-referensi tersebut, ada beberapa ulama yang mendoifkan, istilahnya tidak ada literasinya, tidak ada buktinya. Jadi cerita tentang Ibnu Hajar yang itu yang karena tetesan batu sehingga beliau sadar, lalu beliau benar-benar giat. Ternyata Allah itu bisa air setitik itu bisa melubangi batu karena dia terus-menerus tekun dalam menetes. Bagaimana dengan saya yang Allah ciptakan dengan sempurna? Nah, itu cerita-cerita yang saya mencari referensinya itu mboten wonten. Jadi tidak ada. Kemudian di perpustakaan kami, di sekolah kami ada 60 biografi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ juga menceritakan tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi tidak ada cerita tentang cerita yang mana menceritakan air sehingga beliau sadar lalu kembali ke pondok dengan belajar tekun, yang akhirnya beliau dapat mengarang kitab-kitab yang banyak. Salah satunya adalah Bulughul Maram, ada Fathul Bari dan lain sebagainya. Nah, itu cerita yang saya belum menemukan referensinya, belum menemukan sumbernya. Tetapi Ibnu Hajar di sini dinisbatkan kepada kakek beliau yang ketujuh. Nama beliau aslinya adalah Ahmad. Kalau dirunut nggih Bapak nggih, ada Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Jadi kakek beliau yang ketujuh ini namanya Hajar, sehingga beliau itu dinisbatkan kepada kakek beliau yang ketujuh. Makanya dinamakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani ini menunjukkan kepada sebuah daerah asal. Misalnya kalau nama saya Hanif Ramadan, maka Hanif Ramadan Kuto Bedai, mungkin seperti itu ya Pak. Jadi I-nya itu adalah sebuah dinisbahkan kepada daerah, Al-Malangi atau lain sebagainya. Ada perbedaan pendapat Asqalan ini. Asqalan ini ada yang mengatakan di Palestina. Tetapi setelah saya melihat buku biografi ulama yang membahas tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tempatnya di Mesir. Jadi beliau lahir di situ, tumbuh dan juga mulai besar juga di situ, sehingga meninggalnya pun juga di situ. Meskipun nanti beliau akan rihlah, akan berkeliling untuk mencari ilmu. Salah satunya ke kota Mekah, dan beliau sempat menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Beliau berasal dari Asqalan, lahir tumbuh wafat di Mesir. Jadi yang lebih terkuat itu di Mesir. Pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Ada yang mengatakan juga beliau lahir tahun 770.
Tetapi setelah kami melihat yang lebih kuat itu ke 773 Hijriah. Dan beliau wafat tahun 852 Hijriah. Meskipun beliau Syafi'iyah madhabnya, tetapi banyak dari madhab-madhab lain itu yang menggunakan kitab-kitab beliau. Dan beliau mendapat gelar yang sangat banyak. Salah satunya adalah Qadhi al-Qadu. Jadi hakimnya para hakim. Bahkan beliau diangkat sebagai hakim itu kalau mboten salah 6 atau 5 kali. Karena beliau mengundurkan diri, lalu diangkat kembali, mengundurkan diri, diangkat kembali. Makanya beliau mendapat gelar Qadhi al-Qadu. Selanjutnya beliau mendapat gelar Syekhul Islam, yaitu sebuah gelar yang menunjukkan bahwasanya beliau gelar kehormatan, yang mana karena beliau menguasai Al-Quran dan Sunnah, lalu ilmu usul, juga ilmu fikih, dan ilmu-ilmu furu' lainnya. Karena kehebatan beliau di bidang ilmu agama. Beliau juga mendapat gelar Al-Hafidh. Hafidh, makanya di sini dituliskan salah satunya yaitu Al-Hafidh. Salah satu gelarnya beliau. Apa Al-Hafidh itu? Al-Hafidh adalah orang yang dia menghafal hadis yang berjumlah 100.000 hadis lebih. 100.000 hadis lebih. Kalau di sini hanya sekitar 1.000, bukan sampai 1.500 kalau di kitab Bulughul Maram ini. Tetapi beliau itu mendapat gelar Al-Hafidh karena beliau sudah menghafal 100.000 hadis lebih. Dan bukan hanya sekedar matan, bukan hanya sekedar isinya, tetapi juga perawinya, sanadnya. Bahkan beliau mampu untuk ta'dil wa takhrij. Jadi menghukumi hadis lemah, hadis palsu, beliau mampu. Makanya beliau mendapat gelar Al-Hafidh. Beliau juga mendapatkan gelar Syihabuddin, sebuah gelar yang diberikan kepada beliau, biasanya disebut Al-Hafidh Syihabuddin Abu Fadl. Abu Fadl ini kunyah yang diberikan oleh bapak beliau. Jadi biasanya kalau di Arab itu kunyahnya menggunakan Abu. Misalnya kalau anak saya yang bernama pertama anaknya Nafi'ah, Abu Nafi'ah. Dan itu bukan hanya sekedar ke anak mawon, tetapi itu juga ditujukan kepada, misalnya ada, kalau di pondok kami itu ada santri itu yang sering tidur, makanya disebut dengan Abu Naum. Atau mungkin sering istilahnya makannya banyak, itu disebut dengan Abu Akal. Jadi kunyahnya itu tergantung, tetapi bukan hanya dinisbatkan kepada anak. Dan beliau menjadi yatim piatu ketika berumur 4 tahun. Jadi beliau berumur 4 tahun ditinggalkan ayah dan ibunya. Lalu ayah beliau itu menitipkan beliau kepada yang bernama Zaki Al-Khorobi, dan diasuh beliau. Dan beliau ini, Zaki Al-Khorobi ini salah satu saudagar kaya raya, sehingga pada asuhan beliau itu wasiat bapak Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani ini untuk memang benar-benar dididik dalam ilmu agama. Sehingga pada umur 5 tahun beliau dimasukkan di maktab sekolah anak-anak, dan 12 tahun beliau itu diajak ke kota Mekah untuk, kalau bukan umroh haji kalau bukan salah itu. Jadi diajak ke sana, dan beliau itu sambil menuntut ilmu. Pada tahun yang ke-12 itu, 12 tahun itu beliau sudah menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Guru beliau ada banyak, tetapi
yang kami catat di sini hanya guru-guru yang memang sudah terkenal. Salah satunya adalah Al-Hafidh Al-Zain Al-Iraqi. Kemudian ada Imam Nuruddin Al-Haythami. Ada juga guru beliau yang bernama Muhibbuddin Muhammad bin Yahya bin Alwah Dawaih. Dari guru beliau yang saya sebutkan tadi yang terakhir itu Imam Muhibbuddin Muhammad bin Yahya, beliau ini memberikan nasihat kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena beliau itu memang lebih semangatnya kepada ilmu hadis. Kemudian sama guru ini beliau dinasihati agar tidak fokus ke dalam hadis saja, tetapi kepada masalah-masalah fikih. Karena firasat gurunya beliau ini, Imam Muhibbuddin ini, nanti para ulama ini akan punah, akan meninggal, akan hilang ilmunya. Lalu beliau memalingkan belajar hadis sejenak, sehingga beliau membagi waktu tersebut untuk mempelajari fikih. Dan alhamdulillah karya yang fenomenal ini kita rasakan hingga saat ini. Bayangkan Bapak ya, hampir 800 tahun, 700 tahun lebih, tetapi kita masih menikmati karya beliau. Salah satunya kitab Bulughul Maram ini. Jadi itu sekilas tentang perkenalan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga kitab Bulughul Maram.